Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Umam, kalau mencermati pernyataan Mas Seno, Mbak Sheryl, jadi ini sebenarnya Mas Kaisang ini lebih realistis memang di Jawa Tengah ya. Terus kira-kira kalau pasangannya tadi kan dikatakan masih bimbang nih antara Kaisang Lutfi, Lutfi Kaisang, itu akan ada perbedaan yang signifikan nggak nanti kalau mereka? Iya, kalau saya mencermati diskusi ya. Cicak mereka berdua tadi. Mbak Sheryl dan Mas Ini Seno. kayaknya ini ada lemparan umpan-umpan yang Ada sinyal tersendiri. Ada sinyal. Ada sinyal Relax, mungkin ada takut ditegur. Kita bangun pagi begini biar semangat ngegasnya. Oh, biar semangat gas. Kalau saya cermati memang besar kemungkinan berat ya untuk berkoalisi ya. Memang segala kemungkinan itu dalam terjadi. politik mungkin, tetapi untuk PDIP mengusung Kaisang di Jawa Tengah sepertinya agak nggak mungkin. Nah, kenapa? Ada cukup banyak kalkulasinya. Dan pride-nya PDIP itu cukup tinggi, terutama di Jawa Tengah. PDIP sejak reformasi, sejak ada pilkada secara langsung, tidak pernah kalah dalam konteks pertarungan di Jawa Tengah. Bahkan pada titik tertentu menjelang pilkada waktu itu, hanya butuh waktu yang tidak panjang, itu pun juga bisa menang. Padahal namanya juga relatif baru. Misalnya Mas Ganjar. Waktu itu yang digantikan adalah Bu Rustri Ningsih. Yang secara elektoral itu cukup tinggi. Tetapi begitu kemudian split, kemudian digantikan dengan Ganjar, konsolidasinya juga cukup besar. Selain itu, kalau kita lihat peta jaringannya, PDIP itu di kekuatan pilkada sebelumnya ya, itu menguasai 28 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Artinya memang basisnya cukup kuat. Tapi itu kuat PDIP semua atau memang ada yang ke Jokowi? Memang ada waktu itu memang ada ini ya kekuatan yang menumpuk dalam konteks ini ada pengaruh PDIP, ada juga pengaruh Jokowi. Tetapi fakta politik itu menegaskan bahwa basis sel PDIP, basis pemilih loyalnya cukup terkonsolidasi dengan baik. Meskipun per hari ini ada koreksi yang cukup serius. Hasil di Pileg kemarin itu PDIP di level Jawa Tengah kehilangan 9 kursi. Dan itu adalah sebuah angka yang cukup signifikan. Kemudian di saat yang sama, tradisinya Mbak, kalau misal kemudian pilkada dilakukan penjaringan di PDIP yang sebagai partai pemenang di Jawa Tengah, biasanya itu yang mendaftar bisa belasan orang. Cukup banyak. Sekarang praktis hanya 2 orang. Satu Mas Hendra Priyadi, yang kedua Pak Rukma. Memang betul salah satu ya di antara 2 ini yang berpotensi, salah satunya adalah Mas Hendi ya, Pak Hendra Priyadi. Yang terbukti dia mampu mengonsolidasikan basis kekuatan di Semarang dengan melawan kotak kosong. Artinya semua partai menunjukkan apresiasi kepada dia dan kemudian dia bisa memainkan itu. Tetapi problemnya ada semacam keengganan atau kurang speed up ya dalam konteks dinamikanya, sehingga PDIP per hari ini juga belum menunjukkan gelagat yang cukup agresif dalam konteks pertarungan. Faktornya apa Mas Umam? Faktornya cukup kompleks. Barangkali ada semacam kekhawatiran, ada semacam barangkali pertanyaan ini bagaimana keputusan dari pusat. Kekhawatiran kenapa? Ya misalnya salah satunya barangkali misalnya penetapan tersangka Bu Ita kemarin di Semarang, wali kota, barangkali itu menjadi bagian dari sinyal politik yang kemudian diarahkan sebagai political warning bagi jaringan PDIP di Jawa Tengah. Kita tidak tahu, tetapi basis di PDIP per hari ini kalau kita cermati, Jawa Tengah belum menunjukkan gelagat yang signifikan. Nah, saya masuk pertanyaan kedua yang yang tadi disampaikan Mbak Ratih. Kaisang Lutfi, Lutfi Kaisang. Kalau dari sisi kekuatan partainya, memang Kim, Koalisi Indonesia Maju, perdebatannya kemarin memang meletakkan nama Pak Lutfi di nomor pertama. Beliau senior, beliau mayor jenderal ya, konteks ini irjen ya. Kemudian di saat yang sama mengabdi lama di Jawa Tengah dan orang dekat dari Jokowi. Tetapi di saat yang sama, beliau non partai. Artinya butuh kekuatan. Tetapi pada saat yang sama juga, PSI praktis hanya memiliki 2 kursi di DPRD dari 120 kursi. Artinya kalau misal kemudian nanti ternyata komposisinya Lutfi Kaisang, Kaisang Lutfi, maka besar kemungkinan ini ada semacam pengkonsolidasian dari kekuatan besar yang berada di level partai-partai Kim untuk kemudian memberikan dukungan itu. Tetapi satu hal yang perlu diantisipasi, kalaupun Kaisang Lutfi ataupun Lutfi Kaisang, basis pemilihnya, ceruknya relatif tidak jauh berbeda. Karena tidak ada satu segmen kekuatan di dalam itu yang merepresentasikan kekuatan Islam moderat, tradisional, terutama dari Nahdlatul Ulama. Seringkali dalam pertarungan di Jawa Tengah,
kekuatan Nahdlatul Ulama, kalau PKB dan juga PWNU, basisnya ya, cukup solid memberikan dukungan, perlawanannya atau kemenangannya cukup signifikan. Oke. Bahkan Pak Ganjar kemarin yang diprediksi menang 70%, begitu kemudian PKB waktu itu bersatu dengan kekuatan Bu Ida Fauziah waktu itu ya, artinya gap yang dihadirkan ternyata nggak jauh, hanya 5-6%. Dan ini harus dihitung secara betul oleh beliau dan juga beliau. Nah, ini yang harus singkat-singkat aja mungkin karena durasi kita juga terbatas. Mas Seno dan Mbak Sheryl mungkin. Seno dulu menanggapi tadi analisa Jadi dari prinsip pakem sosiologis yang ada di tiap wilayah memang kita hargai. Oleh karena itu kita tidak mau terburu-buru tergesa-gesa menentukan nama. Ada pakem tentang nasionalis religius, ada pakem tentang kepemimpinan antara muda dan senior misalnya. Ini kita cermati betul-betul bagaimana ini akan mempengaruhi pilihan bukan intervensi, dugaan hukum, latar belakang hukum dengan penetapan tersangka rakyatnya dulu. Jadi kita lihat dulu bagaimana masyarakat di Jawa Tengah membutuhkan figur pemimpin yang seperti apa. Data historis itu bisa menjelaskan, pakem politik sosiologis bisa menjelaskan. Kita pelajari kebutuhannya, satu. Yang kedua, challenge tentu pasti ada. Hari ini kita sebagai partai politik kalau membaca komentar netizen banyak sekali yang merasa bahwa ini PDI sedang dikerjain atau sedang apa. Banyak yang menduga seperti itu. Susah bagi kami untuk menjelaskan ke rakyat bahwa tidak ada apa-apa. Kami tidak mau menduga tapi susah menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa. Karena ini bacaan komentar. Nah, apakah itu mengganggu konsolidasi kami? Faktanya tidak. Hari ini kami tidak ada masalah, kami bekerja terus dan kita akan buktikan calon yang terbaik untuk Jawa Tengah. Terakhir Mbak. Ya, survei Litbang Kompas ini membuktikan bahwa anak muda itu ingin ada sosok representatif yang relevan dengan mereka. Dan Mas Kaisang ini memang relevan karena dari segi usia, lalu beliau juga latar belakangnya lahir di Jawa Tengah, Surakarta. Jadi kalau kita baca, kenapa surveinya tinggi? Karena strong votersnya itu mengatakan satu, melihat personality, karakter. Lalu kedua, faktor background, yaitu apa? Orang Jateng asli. Nah, apapun itu kita mengapresiasi ya, ini menunjukkan bahwa ternyata PSI nggak salah. Bahwa anak muda itu punya segmentasi dan rakyat ingin ada anak muda. Terkait dengan apakah akan maju di Jateng atau tidak, kita masih mempertimbangkan. Saat ini kita terbuka untuk berarti kemana, pihak mana saja. Ya kita lihatlah, kalau sekarang kan survei yang paling tinggi itu yang lagi rame di media ya, itu kan Jateng. Tapi di DKI juga sepertinya media ini ada animo. Tapi yang jelas kita akan belajar banyak, hitung-hitungan betul, Mas Anung betul sekali akan kita pertimbangkan. Dan tentunya kita akan belajar dengan partai senior yang saat ini memang sudah lama menggawangi di Jawa Tengah, itu partainya Mas. Oke lah, masih ada kode. Akan seperti apa begitu ya di Pilkada Jawa Tengah. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk narasumber sudah hadir. Dan juga Mas Umam sudah hadir. Assalamualaikum. Dan jangan lewatkan program Kabar Utama Pagi sesaat lagi bersama rekan kami Vena Kintan. Usai kami menutup kebersamaan pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih. Sampai jumpa.